Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses praktikum pada perkerasan teknik jalan raya sebagai untuk memenuhi salah satu tugas dan ujian pada mata kuliah praktikum perkerasan jalan. Sebelum pada tahap pengujiannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari agregat. Agregat pada awalnya diartikan sebagai bahan untuk konstruksi yang keras bila dicampurkan dengan massa konlomer membentuk beton, plastik atau bahan adukan lain. Namun definisi ini dirasa kurang tepat karena banyak agregat yang tidak cukup keras, khususnya pada saat dicampur dengan semen. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi lapangan, cara pengambilan contoh dan jumlah pengujian perlu diperhatikan karena tingkat ketelitian sangat tergantung kepada kualitas dan kuantitas pekerjaan. Pada umumnya yang perlu diperhatikan adalah komposisi atau gradasi butiran. Hal ini sangat berkaitan dengan pemanfaatan agregat tersebut. Agregat dapat dikelompokkan menjadi agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar harus terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah yang bersih, kering, kuat, awet, dan bebas dari bahan lain yang mengganggu. Sedangkan agregat halus harus terdiri dari bahan-bahan yang berbidang kasar, bersudut tajam, dan bersih dari kotoran atau bahan lain yang mengganggu. Agregat halus harus terdiri dari pasir alam atau buatan, atau gabungan dari bahan-bahan tersebut dan dalam keadaan kering. Nah, untuk langsung ke metode penelitian. Yang pertama yaitu melakukan pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar. Tujuan penelitian ini untuk menentukan distribusi atau presentase butiran agregat yang digunakan dalam campuran aspal. Di sini ada beberapa peralatannya untuk digunakan pada saat praktikum. Yang pertama itu alat filter, kedua skop mini, satu set saringan, timbangan digital, dan wadah untuk menampung agregatnya. Lalu di sini ada beberapa bahan. Yang pertama itu agregat hot bin 1 ukuran 2-3 inch, yang kedua agregat hot bin 2 ukuran 1-2 inch, 3 agregat screen ukuran 1-3 inch, lalu yang keempat itu agregat abu batu. Nah, untuk prosedur pengujiannya, yang pertama itu pembuatan agregat atau SSD dengan bantuan alat dan dibuat ukuran hot bin 1, hot bin 2, screen, dan abu batu dimulai dengan penggilingan di kuari. Lalu yang kedua, ambil sampel dari kuari dengan mengambil agregat hot bin 1, hot bin 2, screen, dan abu batu. Selanjutnya, lakukan pengambilan pembagian sampel dengan alat agar didapatkan ukuran berat yang sama. Karena kita menggunakan 2 sampel dalam setiap pengujian, pembagian sampel bisa dengan cara filter atau dengan ditimbang. Lalu yang keempat, menyusun saringan dengan susunan ukuran saringan yang paling besar berada di bagian paling atas, kemudian dimasukkan benda uji ke dalam saringan dan melakukan penyaringan dengan alat atau bisa dengan manual untuk melihat berat dari setiap agregat yang tertahan dan setiap nomor saringan. Lakukan untuk setiap jenis benda uji. Lalu selanjutnya kemudian timbang berat agregat yang tertahan pada setiap ukuran saringan. Lalu catat data setiap timbangan dan lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai persentase dari setiap berat agregat yang tertahan. Setelah melakukan analisis, dilakukan perhitungan untuk menghitung persen berat tertahan dan rata-rata persen lolos. Nah, ini rumus untuk mencari persen berat tertahan, yaitu berat tertahan dibagi berat tertahan berat sebelum dicuci kali 100. Nah, untuk mencari persen lolosnya itu 100% dikurangi persen berat tertahan. Persen berat tertahan yang jumlah dari persen berat tertahan ini. Nah, di sini ada beberapa data yang telah didapat. Ini yang untuk hot bin 1. Untuk hot bin 1 ini dari sampel pertama 0,8, 148,8, 189,4, 191,7. Dan ini berat contoh keseluruhannya 1093,7. Nah, seperti pada rumus sebelumnya itu, yang ukuran saringan 3/4 inch
didapat 1048,8. Jadi perhitungannya 1048,8 dibagi 1903,7 kali 100, lalu hasilnya didapat 55,09. Lalu yang ukuran saringan 1,1/2 inch juga sama, yaitu 1894 dibagi 1903,7 kali 100 dengan hasilnya 99,51 sampai ke bawah seterusnya. Dan ini untuk persen lolosnya itu seperti rumus yang sebelumnya, yaitu 55,09 dikurangi 100%, lalu didapat hasil 44,91. Yang ke bawahnya juga sama, 99,51 dikurangi 100%, didapat 0,49. Nah, yang untuk perhitungan sampel kedua juga sama, dilakukan seperti yang rumus sebelumnya untuk berat tertahan dan persen lolosnya. Lalu ini untuk perhitungan rata-ratanya itu dari persen lolos sampel pertama ditambah persen lolos sampel kedua, lalu dibagi 2, lalu hasilnya 44,82. Lalu ke bawahnya juga sama. Nah, ini untuk hotbin kedua juga sama perhitungannya dengan rumus agregat berat tertahan dan persen lolosnya. Dan ini beberapa data yang telah kami dapatkan dan kami hitung. Dari kesimpulan perhitungan analisa saringan ini, dari praktikum pengujian ini dengan diawali dari pengolahan bahan di kuari, kemudian pembagian sampel dengan alat filter, dan melakukan penyaringan berdasarkan ukuran saringan dari terbesar sampai terkecil sehingga didapatkan data persen berat dan persen lolos agregat dari setiap ukuran untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya untuk pengujian analisa berat jenis. Di sini untuk tujuan penelitian analisa berat jenis itu menentukan spesifik graviti dan penyerapan air agregat halus. Dengan mengetahui nilai spesifik graviti, maka kita dapat menentukan nilai bulk specific gravity, bulk specific gravity kering, apparent specific gravity, dan presentase absorpsi. Nilai bulk specific gravity adalah karakteristik umum yang digunakan untuk menghitung volume yang ditempatkan oleh agregat dalam berbagai campuran termasuk semen, beton, aspal, dan campuran lainnya yang proporsional. Nah, ini beberapa peralatan untuk pengujiannya. Yang pertama itu ember, kedua lap atau kanebo, kompor listrik, timbangan digital, dan piknometer. Dan untuk bahannya sama seperti analisa saringan, tapi di sini ditambah air aja. Jadi ditambahkan air untuk pengujian piknometernya. Di sini prosedur pengujian agregat kasar. Yang pertama itu siapkan benda uji yang sudah melalui proses squattering. Ambil sampel untuk hotbin 1, 2, screen, dan abu batu. Pengambilan benda uji dilakukan kemudian lakukan filter untuk membagi agar menjadi 2 sampel atau bisa juga dengan dilakukan penimbangan. Lalu yang ketiga, bersihkan benda uji SSD dengan cara merendam selama 30 menit atau 1 hari agar material SSD bebas dari debu, dan kemudian keringkan SSD dengan metode oven atau dipanaskan di katel. Lalu selanjutnya masukkan SSD ke dalam keranjang dan masukkan ke dalam air untuk kita timbang berat SSD di dalam air. Kemudian catat berat SSD dalam air setelah elevasi tinggi air sudah pas dengan keranjang, karena dalam ember yang diisi air diberi selang untuk mengontrol air agar pas dengan elevasi keranjang yang diberi SSD. Selanjutnya keringkan SSD dengan cara dilap kemudian dianginkan, usahakan tidak terlalu kering dan terlalu basah. Yang terpenting permukaan SSD kering. Setelah itu timbang dari setiap jenis SSD yang sudah dilap atau dikeringkan permukaan SSD. Kemudian catat dan lakukan perhitungan pada pengujian dari tahap awal sampai akhir untuk hotbin 1, hotbin 2, dan screen.
Nah, lalu untuk prosedur kedua itu pengujian abu batu. Tahapannya itu yang pertama siapkan bahan abu batu dan kemudian cuci bahan uji abu batu dengan merendam selama 24 jam untuk menghilangkan debu dan selanjutnya keringkan dengan cara diamkan dan bisa juga dengan bantuan cahaya matahari selama 24 jam. Lalu yang kedua ambil sampel abu batu dan timbang seberat kurang lebih 500 gram. Kemudian benda uji dimasukkan ke dalam kerucut Abraham dalam 3 lapis. Pada masing-masing lapisan ditumbuk 8 kali dan ditambahkan 1 kali pada bagian terakhir. Lalu angkat pada kerucut secara vertikal ke atas dan kemudian lihat bentuk agregat hasil cetakan. Apabila agregat tersebut semuanya rubuh ketika diangkat, maka bahan harus diganti. Ketika bahan yang diuji dengan kerucut Abraham sudah baik dan tidak roboh, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita isi piknometer dengan air, kemudian timbang piknometer isi air. Masukkan sampel abu batu kira-kira 3/4 ke dalam piknometer. Timbang berat piknometer isi air, tambah SSD, usahakan air pas dengan garis yang ada di piknometer dan jangan lupa catat. Panaskan piknometer isi air tambah SSD dengan kompor listrik selama 15 menit untuk menghilangkan gelembung-gelembung pada sampel abu batu. Nah, di sini untuk pengolahan data pada perhitungan untuk agregat kasar. Untuk jenis pengujian berat jenis buluk, agregat kasar itu A dibagi B kurangi E. Dengan keterangan seperti yang di bawah ini, berat jenis benda uji kering oven itu A. Lalu berat jenis benda uji permukaan jenuh itu B, berat piknometer diisi air dengan suhu 25 derajat Celcius itu C, berat piknometer ditambah benda uji atau SSD ditambah air 25 derajat Celcius itu D, berat benda uji dalam air itu E. Dan di sini juga udah terlihat ya beberapa rumus pada perhitungan untuk agregat kasar dan perhitungan untuk agregat halus. Nah, ini beberapa data yang telah kami catat dan kami hitung pada laporan analisis berat jenis. Diketahui dari sampel pertama itu berat jenis benda uji kering ovennya ketika sudah ditimbang itu hasilnya 1270 untuk sampel pertama, dan berat jenis benda uji permukaan jenuh 1285,6. Untuk sampel pertama yang berat benda uji dalam airnya 815. Lalu ini yang sampel kedua 1288,2. Berat jenis benda uji permukaan jenuhnya 1304,4. Lalu berat benda uji dalam air untuk sampel kedua itu diketahui beratnya 823,4. Dan ini hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya itu. Untuk agregat kasar, diketahui berat jenis buluknya 2,70. Berat jenis kering permukaan jenuh 2,73 untuk sampel pertama, berat jenis semuanya 2,79, lalu penyerapan absorpsinya 1,22%. Dan ini untuk rata-rata dari sampel 1 dan kedua. Ini untuk spesifikasinya diketahui harus lebih dari 2,50 dan ini dari kita lihat dari rata-ratanya itu jumlahnya 2,78, berarti statusnya oke. Nah, untuk yang penyerapan spesifiknya harus kurang dari 3% dan ini diketahui 1,235%, berarti statusnya oke. Sama untuk hot bin kedua juga. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya itu. Langsung saja dari spesifiknya diketahui dari rata-ratanya itu 2,7, berarti oke. Lalu untuk rata-rata penyerapannya harus kurang dari 3% dan ini diketahui 1,43%, berarti oke. Nah, lalu untuk hot bin ketiga, langsung dari hasil rata-rata berat jenis semuanya itu 2,82, berarti lebih dari 2,50, statusnya oke. Untuk penyerapan hasilnya 2,06%, harus kurang dari 3%, oke. Dan untuk abu batu langsung dari hasil berat jenis semuanya ini 2,77, lebih dari 2,50, oke.
Dan ini penyerapan absorpsinya rata-ratanya itu lebih dari 3%, 4,36%. Dan ini kan spesifikasinya harus kurang dari 3% kan. Berarti statusnya tidak oke. Dan ini untuk laporan analisa agregat gabungannya. Ini data ini kita ambil dari perhitungan sebelumnya, yaitu analisa saringannya. Kita masukkan per ukuran saringannya. Diketahui untuk dari persen itu yang hotpin pertama itu 10%, yang kedua itu hotpin kedua itu 17%, hotpin ketiga itu 20%, hotpin keempat itu 50%, dan filler abu batu 3%. Jadi totalnya semuanya 100%. Nah, untuk cara perhitungan ini, untuk cara perhitungan kombinasi agregatnya itu dari hotpin pertama yang ini yang 100 dikali 10% hasilnya 10 dan seterusnya. Lalu untuk ukuran saringan yang 3/4 inch juga sama, 44,82 dikali 10% sama dengan 4,482. Lalu hotpin kedua juga 94,17 dikali 17% sama dengan 16,009. Sampai seterusnya, sampai ukuran saringan ukuran 200. Nah, lalu untuk total campurannya itu kita tambahkan sesuai ukuran saringan ini. Untuk saringan 3/4 dari kombinasi agregat ya, ditambahkannya dari kombinasi agregat. Berarti 4,482 ditambah 16,009 ditambah 20 ditambah 50 ditambah 3 itu sama dengan 93,49. Nah, terus dilihat dari spesifikasi agregatnya itu maksimalnya 100, minimalnya 50, dan ini hasilnya 93,49. Jadi spesifikasinya masuk dengan ini. Lalu untuk ukuran saringan yang 1/2 juga sama, ditambahkan, ditotalkan semua dari kombinasi agregat ini, dari hotpin pertama sampai filler abu batu. Diketahui jumlahnya 78,24. Dan untuk dilihat dari spesifikasi agregatnya itu maksimal 90 dan minimal 75. Dan ini sesuai sama yang spesifikasi agregatnya. Sampai perhitungan ini sampai dari ukuran saringan 200. Sudah tertera pada tabel di sini. Untuk laporan analisa agregat gabungannya. Dari praktikum pengujian berat jenis ini sama dengan diawali dari pengolahan bahan di Bari, kemudian pembagian sampel dengan alas filter, dan dilakukan pengujian untuk agregat kasar dan halus yang pertujuan hasil dari pengujian tersebut diperuntukkan untuk mengetahui jumlah proporsi dari setiap jenis agregat dan untuk mengetahui jumlah tambahan aspal dan variasinya, serta penambahan filler untuk campuran aspal. Nah, ini untuk perhitungannya itu perhitungan campuran agregat kasar dan halus. Untuk volume moldnya itu 1100 sampai 1200 idealnya, dan kita menggunakan 1100. Jadi hotpin pertama sama dengan 10% dikali 1100 sama dengan 110 gram. Hotpin kedua 17% kali 1100 sama dengan 187 gram. Sampai ke filler dikalikan 1100. Dan untuk kebutuhan aspal juga ini, kebutuhan aspal itu dari 4,5 sampai 6,5. Jadi untuk perhitungannya itu 4,5 dibagi 100 kurangi 4,5 dikali 1093. Nah, ini untuk 1093 itu didapat dari agregat yang sudah dicampurkan lalu ditimbang lagi sehingga didapat 1093,0 sama dengan 51,50. Ini untuk ukuran kebutuhan aspalnya. Kebutuhan aspal untuk yang 4,5. Dan ini untuk yang 5 dibagi 100 kurangi 5 dikali 1094,2 sama dengan 57,58 gram. Dan ini semua hasil untuk kebutuhan aspalnya. Nah, lalu yang terakhir itu proses pembuatan sampel campuran untuk pengaspalan. Tujuan dari penelitian ini pada percobaan terakhir ini bertujuan untuk mengetahui campuran proporsi agregat kasar ditambah agregat halus, tambah filler dan aspal dengan menggunakan data yang mana yang pas. Data yang pas yaitu ketika sudah tercampur, kita lihat secara visual campuran nomor berapa yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah aspalnya.
Untuk peralatannya di sini terdapat ada plastik, pengaduk atau sendok aduk, wadah, termometer, timbangan digital, dan kompor. Nah, untuk bahannya juga sama seperti yang sebelumnya, tapi ini bedanya ditambahkan aspal saja. Nah, untuk prosedur pengujiannya, yang pertama itu timbang dari setiap jenis hot bin pertama, hot bin 2, hot bin 3, screen, dan abu batu dengan berat timbangan dari masing-masing yang sudah dilakukan perhitungan. Lalu campurkan semua bahan ini dan kemudian panaskan sampai suhu 1600. Hasil pemanasan ini kemudian ditimbang untuk mengetahui berat agregat panas yang digunakan untuk menghitung berat aspal. Lakukan untuk 5 sampel tersebut. Tambahkan aspal sesuai kebutuhan aspal yang sudah dihitung tadi. Kemudian panaskan kembali sambil diaduk-aduk agar aspal dengan agregat dapat tercampur. Lakukan sampai suhu mencapai 160 derajat Celcius. Nah, setelah merata, tuangkan semua hasil ke dalam kertas atau mold untuk kita lihat secara visual komposisi mana yang memenuhi syarat. Nah, setelah pengujian semuanya itu kita dapati dari hasil analisa. Yang pertama itu analisa percobaan. Pada tahap terakhir kita melakukan pencampuran di mana data jumlah campuran didapat dari proses pengujian pertama sampai tahap perhitungan dan didapat jumlah setiap bahan ditambah aspal dan fillernya. Untuk analisa hasil itu tahap ini didapat hasil dari campuran bahan agregat halus, tambah agregat kasar, filler, aspal, dan kita analisis secara visual campuran mana yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah aspalnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya itu. Nah, untuk analisa kesalahannya itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor alat. Ini terdapat ketika penimbangan bahan percobaan suka terjadi error dari penimbangannya tersebut. Lalu yang kedua itu faktor cuaca, di mana pengaruh dari angin yang dapat berpengaruh pada pembacaan hasil timbangan. Lalu yang ketiga itu faktor human error, di mana pada perhitungan adanya kesalahan sehingga perlu sangat ketelitian. Jadi harus dicek lagi untuk perhitungannya agar tidak terjadi faktor human error. Sekian penjelasan laporan praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.